Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official, terkhusus para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan penjelasan singkat tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan sekarang kita akan tuntaskan rukun Islam yang kedua, 3, 4, dan 5, yaitu salat, zakat, puasa, dan haji. Wa dalilu salati wa zakati wa tafsiru tauhidi qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang salat dan zakat yang di dalamnya juga terkandung makna tauhid adalah firman Allah Ta'ala, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat serta menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan dalam syarahnya, penulis membawakan surat Al-Bayyinah ayat 5 sebagai dalil tentang salat dan zakat, yang merupakan rukun Islam kedua dan ketiga. Salat adalah ibadah dengan badan, sedangkan zakat adalah ibadah dengan harta, di mana kedua ibadah ini saling bergandengan. Karena itulah setelah Rasulullah SAW wafat dan banyak orang yang menolak membayar zakat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengumumkan, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Sesungguhnya aku akan perangi siapapun yang memisahkan, membeda-bedakan antara salat dengan zakat. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, jika mereka menolak menyerahkan zakat yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, aku akan benar-benar memerangi mereka. Maka dari ayat tadi dan juga riwayat yang baru saja kita baca, maka kita bisa lihat bagaimana semangatnya para sahabat sepeninggal Nabi SAW memerangi orang-orang yang mau sholat tapi tidak mau bayar zakat, sebagaimana dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW semasa hidupnya. Ada faedah tambahan, di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 terkandung makna tauhid, yaitu mengesahkan peribadatan hanya untuk Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan yang selain Dia. Syekh Shalih bin Fauzan juga mengatakan, salat yang diperintahkan dalam ayat di atas bukanlah sekedar salat biasa, yaitu cuma sekedar badannya bergerak kayak orang salat. Yang diinginkan adalah salat yang memenuhi syarat-syarat sah, rukun-rukun, dan hal-hal yang diwajibkan di dalamnya. Karenanya Allah Ta'ala mengatakan, wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Sebab seseorang tidak dikatakan mendirikan salat kecuali dengan mengerjakannya sesuai dengan cara yang Allah perintahkan. Kita dapati teman-teman, kaum muslimin khususnya yang awam, mereka salat sekedar salat, tidak betul-betul memperhatikan dan menunaikan hak-hak salatnya yang mencakup syarat-syarat sah salatnya, rukun-rukun dan kewajiban di dalamnya, bahkan sunnah-sunnah di dalam salat mereka. Adapun syarat sah salat, rukun salat, kewajiban dan sunnah-sunnah di dalam salat,
insya Allah akan kita bahas pada level Mufid Islamic Academy yang berikutnya. Adapun zakat yang diperintahkan di dalam ayat di atas adalah zakat yang diberikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak untuk menerimanya pada waktu pembayarannya dengan memperhatikan aturan-aturan perhitungannya. Sebagian orang karena tidak belajar, tidak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama, mereka sekedar datang katanya 2,5%. Ya, 2,5% dari yang mana, setelah dikurangi yang mana, ditambah yang apa, hutang masuk enggak, piutang masuk tidak, hutang bank bagaimana, dan lain-lain. Ya, lepas dari riba tidaknya hutang bank, mereka nggak ngerti. Jadi cuman sekedar bayar tanpa menghitung dengan perhitungan yang benar. Selanjutnya kata penulis Al-Usul Ats-Tsalatsah. Wa dalilus shiyami qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang ibadah puasa adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang ibadah haji adalah firman Allah Ta'ala, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, penulis membawakan surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai dalil puasa. Dan Quran surat Ali Imran ayat 97 sebagai dalil haji. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, kewajiban puasa adalah atas orang beriman dari zaman umat terdahulu sampai umat Nabi Muhammad SAW. Jika orang kafir melaksanakannya, maka puasanya tidak sah sebelum mereka bersyahadat terlebih dahulu. Kita dapati kadang-kadang ada tetangga atau teman di kantor ketika bulan Ramadan ikut-ikutan puasa. Ya. Kalau mereka tanya, saya dapat apa ya dari puasa saya ini? Maka kita jawab, kamu dapat sehat, kamu dapat langsing. Tapi kalau mau dapat ganjaran di akhirat maka tidak bisa, karena ya Tuhan kita berbeda. Kalau kamu mau mendapatkan ganjaran sebagaimana yang diterima umat Islam, berarti kamu harus masuk Islam dulu. Dan kalau kamu masuk Islam, maka kamu harus mulai dengan syahadat terlebih dahulu. Di antara tujuan disyariatkannya puasa adalah menumbuhkan ketakwaan. Karena takwa mengajak untuk meninggalkan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan keburukan dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita berpuasa, tidak ada yang tahu tentang puasa kita kecuali Allah Ta'ala. Kemudian diri kita sendiri. Kita masuk kamar, bawa botol air minum. Saat sedang berpuasa kita kehausan lalu kita minum. Ya. Orang lain nggak ada yang tahu. Karena kita kunci kamar. Ya. Tetapi kenapa kok kita tidak berani minum? Kenapa kita tidak berani makan? Padahal di kamar sendirian. Jawabannya, karena kita tahu bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Malaikat mencatat apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Dan karena kita takut, ini menunjukkan bahwa puasa itu melatih seseorang
untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Berikutnya, kata Syekh Shalih bin Fauzan tentang haji. Haji adalah mengunjungi Ka'bah dan masyair atau tempat melaksanakan manasik di waktu khusus dengan maksud mengerjakan ibadah khusus. Jadi teman-teman, kalau ada orang mengatakan saya sudah haji ke Iran, maka orang ini hajinya tidak diterima karena beda tempatnya. Bahkan jangan-jangan memang beda agamanya. Kalau ada orang mengatakan saya tinggalnya di Balikpapan, tapi saya sering pergi haji setiap hari Jumat, maka kita katakan, Pak, haji itu ada waktu khusus. Nggak ada orang pergi haji setiap Jumat. Nah, berarti Bapak ngawur. Kalau dalam bahasa orang Balikpapan itu ngeramput. Haji hukumnya wajib hanya bagi yang memiliki kemampuan. Sering kita dengar, haji wajib bagi yang mampu. Mampu di sini dari sisi apa? Jawabannya dari sisi badan dan harta. Kemampuan badan yang dimaksud mencakup kekuatan berjalan, berkendaraan, berpindah dari negeri asalnya ke kota Mekah. Maka orang yang lemahnya terus-menerus, sakit dan sakit permanen, serta orang yang sudah sangat tua, yang tidak mungkin lagi melakukan perjalanan, maka mereka tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Tetapi jika mereka mampu dari sisi harta, maka mereka wajib untuk mencari orang yang dapat menggantikan hajinya sebagai haji yang pertama atau haji Islam. Catatan saya, dan orang-orang yang menggantikan hajinya orang lain atau membadalkannya, mereka pun harus sudah pernah berhaji untuk diri mereka sendiri. Adapun kemampuan harta mencakup kecukupan harta untuk 1. Membayar transportasi dan akomodasi selama haji. Ya. 2. Memenuhi kebutuhan dirinya sejak pergi sampai pulang. Yang 3. Memenuhi nafkah keluarga yang wajib dinafkahinya seperti anak, istri, orang tua yang ia tanggung nafkahnya sampai dia pulang. Ia juga baru dinilai mampu jika ia telah melunasi utangnya atau memiliki jaminan yang lain untuk melunasi utangnya. Ini baru orang dikatakan mampu. Ada orang mampu menabung haji, tapi waktu dia pergi haji, anak istri, orang tuanya kelaparan, tidak ditinggalkan uang. Maka ini sejatinya tidak mampu. Ada orang mampu beli tiket, tapi tidak mampu memberikan bekal untuk dirinya, bekal untuk keluarganya yang ditinggalkan. Nah, di tempatnya haji luntang-lantung, tidur di jalanan. Maka ini sejatinya orang yang tidak punya kewajiban haji. 5. Haji hukumnya wajib hanya sekali seumur hidup. Selebihnya dianggap haji sunnah. Hal ini merupakan wujud kasih sayang Allah kepada hambanya, karena dia tahu bahwa haji itu membutuhkan pengorbanan besar dan berat jika wajib dikerjakan setiap tahun. Rasulullah SAW bersabda, Ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji, maka pergilah haji. Mendengar hal itu, Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu bertanya, apakah setiap tahun Rasulullah? Nabi diam. Al-Aqra' mengulangi pertanyaannya lagi dan lagi. Apakah tiap tahun? Apakah tiap tahun? Maka beliau pun mengatakan, Lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Kalau aku jawab iya setiap tahun, maka pasti akan menjadi wajib setiap tahun dan niscaya kalian tidak akan mampu melaksanakannya setiap tahun. Berarti haji hanya cukup sekali seumur hidup, itu yang wajib, sisanya adalah haji yang sifatnya sunnah. Terakhir, barang siapa memiliki kemampuan badan dan harta untuk berangkat haji, tapi tidak mengerjakannya, maka hukumnya terbagi menjadi 2 keadaan. Pertama, tidak pergi karena enggan atau malas. Ini termasuk kufur asghar, yaitu kufur kecil, yang pelakunya tetap muslim tapi dia berdosa. Dan jika ia meninggal dan meninggalkan harta yang cukup untuk haji, maka dicarikan orang yang dapat menggantikannya haji dengan harta peninggalannya tadi
sebab hajinya adalah utang kepada Allah. Kedua, tidak pergi karena menolak atau menentang kewajibannya, maka ini kufur akbar, yaitu kufur besar yang pelakunya keluar dari Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya tutup video kali ini dengan ringkasan. Salat dan zakat adalah kewajiban. Dia merupakan rukun Islam dan tidak boleh bagi kita untuk meninggalkannya. Dan salat yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah salat yang memenuhi syarat sah, rukun, kewajibannya. Itu minimal. Kalau perlu, bahkan kalau bisa adalah salat yang juga memenuhi sunnah-sunnahnya. Dan tidak dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah sekedar salat, yaitu gerakan badan tanpa kehadiran hati, tanpa memahami esensi dari salat itu sendiri, tidak memenuhi rukunnya, tidak memenuhi kewajiban dan syarat sahnya. Ringkasan yang lain, zakat adalah perintah dari Allah dengan cara mengeluarkan sebagian harta diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya pada waktu tertentu dengan tata aturan perhitungan tertentu. Adapun puasa, hukumnya adalah wajib dari zaman umat terdahulu sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang kafir melaksanakannya, maka puasanya tidak diterima. Di antara tujuan disyariatkannya puasa adalah meningkatkan ketakwaan kita. Haji adalah mengunjungi Ka'bah dan masyair pada waktu khusus, di tempat khusus, dengan maksud mengerjakan ibadah khusus. Haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Mampu di sini adalah dari sisi badan dan harta, punya kemampuan untuk berkendaraan, kuat berjalan, mampu berpindah dari negeri asal ke kota Mekah. Adapun kemampuan dari sisi harta adalah mampu membayar transportasi dan akomodasi, mampu memenuhi kebutuhan dirinya sampai dia pulang, dan mampu memenuhi nafkah keluarga yang ditinggalkannya. Haji hukumnya wajib hanya sekali seumur hidup, dan selebihnya adalah haji yang sifatnya sunnah. Siapa yang tidak mau berhaji, bila karena enggan atau malas, maka dia berdosa. Bila karena menolak atau menentang, maka dia kufur akbar atau keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada video yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.